Istimewa kita dapat berjumpa kembali Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih di dalam pemahaman Alkitab pada saat ini. Mari kita memuliakan Tuhan melalui pembacaan firman Tuhan dan perenungan kita. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau mulia, dan kami mengagungkan Engkau melalui firman Tuhan, melalui kitab Yosua ini Tuhan. Kami melihat keagungan Engkau, keperkasaan Engkau, dan betapa Engkau adalah Allah yang senantiasa memenuhi janji Engkau. Dan Engkau mau Tuhan, kami sebagai umat pilihan Engkau, kami memiliki karakter yang istimewa. Dan kami rindu itu bisa terbukti dalam kehidupan kami melalui firman Tuhan yang kami dengar, kami renungkan, kami resapi. Allah Roh Kudus membentuk kami, memoles kami sehingga kehidupan kami sungguh berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih. Ini kerinduan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, bagian terakhir yang kita dapatkan ketika menutup bagian dari Yosua pasal 21 dalam pertemuan sebelumnya adalah dari ayat 44, dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru. Tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya telah diserahkan Tuhan kepada mereka. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Itu adalah ayat terakhir yang kuat sekali. Disampaikan dalam bentuk negatif 2 kali. Tidak ada yang tidak dipenuhi sebagai penekanan, sebagai sebuah kepastian, keyakinan, keteguhan, sekaligus secara positif semuanya terpenuhi. Jadi Tuhan menyatakan segala yang baik itu datang dari atas. Dari Allah sumber segala terang. Tidak ada bayangan di dalam Dia. Dan itu yang Allah nyatakan dalam kehidupan orang Israel ketika masuk ke dalam tanah Kanaan. Ya, di peta ini kita bisa melihat bahwa Yosua telah dengan kekuatan, dengan tangan Tuhan yang perkasa, menaklukkan semua musuh-musuh yang ada, dan kemudian dengan anugerah Tuhan di usianya yang lanjut, membagi wilayah-wilayah, dan semua sejak melintasi sungai Yordan sampai mereka bisa menaklukkan, dan pembagian wilayah. Jadi kedua belah suku Israel semuanya mendapat milik pusaka sesuai dengan kehendak Tuhan, dan itu membutuhkan waktu sekitar 7 tahun. Wow, waktu yang panjang dan terus-menerus berkesinambungan. Sampai di pasal 22 ini ya, kita akan belajar sesuatu yang menarik. Pasal yang panjang namun mempunyai banyak makna. Mari kita lihat. Lalu Yosua memanggil orang Ruben, orang Gad, dan suku Manasye yang setengah itu. Setelah pembagian di wilayah barat ke 9,5 suku, semuanya sudah dapat dari utara sampai tengah dan selatan, maka kedua setengah suku yang tinggal, yang sudah mendapatkan milik pusakanya di sebelah timur Sungai Yordan, ya ini Sungai Yordan, kemudian di sebelah timurnya di sini, Yosua panggil dan berkata kepada mereka, "Kamu telah memelihara segala yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu, dan telah mendengarkan perkataanku dalam segala yang kuperintahkan kepadamu." Sebuah pujian atas kepatuhan, atas kesetiaan,
orang Ruben, Gad, dan setengah Manasye ini ada pujian karena mereka sungguh-sungguh selama 7 tahun. Kita tidak tahu bagaimana pengaturan mereka dari timur Sungai Yordan. Mereka ada yang tinggal di bagian timur, menemani keluarga di sana, membangun dan menjaga kota-kota mereka. Mungkin bergantian sepanjang sekian periode waktu, maka orang-orang yang dari timur ini menolong masuk ke wilayah barat, menggantikan orang-orang yang sudah kelelahan berperang membantu ke 9,5 suku saudaranya. Jadi ada A plus ya, shift atau bagaimana pengaturan tidak disebutkan di dalam Alkitab. Namun 7 tahun mereka konsisten. Dan itu yang Yosua berikan pujian kepada mereka. Bagus ya, kamu setia, kalian patuh memelihara. Jadi urusan secara horizontal, apa yang mereka janjikan, kami sudah dapat milik pusaka di wilayah timur dari Sungai Yordan. Terima kasih. Ketika Musa minta bantu saudara-saudaramu untuk menaklukkan bagian tanah perjanjian di bagian barat Sungai Yordan, mereka sepakat. Siap, kami akan lakukan. Dan mereka lakukan. Ayat 3, kamu tidak meninggalkan saudara-saudaramu selama waktu ini sampai sekarang. Tetapi kamu setia memelihara perintah Tuhan Allahmu kepadamu. Jadi ketika Musa meminta mereka untuk membantu saudara-saudara mereka menaklukkan wilayah bagian barat Sungai Yordan, mereka diperintahkan oleh Tuhan melalui Musa dan melalui pimpinan dari Yosua, sang jenderal ini. Mereka patuh, mereka taat. Ya, tetapi sekarang ayat 4. Jadi secara horizontal, secara dedikasi mereka kepada saudara-saudara, sesuku, sebangsa, yaitu anak Yakub, sudah terlaksana. Itu berarti ketaatan kepada Tuhan. Tetapi sekarang itu masa lalu selesai, bagus. Sekarang Tuhan Allahmu telah mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti yang dijanjikannya kepada mereka. Oleh sebab itu pulanglah ke rumahmu, ke tanah milikmu yang telah diberikan kepadamu oleh Musa. Hamba Tuhan itu di seberang Yordan. Jadi sekarang, jadi masa lalu sudah tuntas, karya mereka, perjuangan mereka dihargai. Karena mereka sungguh-sungguh menepati janji mereka untuk ikut berperang, menaklukkan tanah perjanjian di bagian barat Sungai Yordan. Selesai sekarang, silakan pulang. Wow, itu kata atau kalimat yang dinanti-nanti. Karena mereka punya istri, mereka punya anak, keluarga mereka ada di bagian timur dari Sungai Yordan. Mereka sudah lama berpisah dengan keluarga yang mereka cintai. Oleh sebab itu ketika dikatakan sekarang, pulanglah, itu sebuah uh, anugerah ya, sebuah hadiah yang saya yakin sangat membuat mereka bahagia. Ya, tentu saja akhirnya tunailah sudah janji bakti kepada bangsa dan negara. Kemudian di masa mendatang ini yang Yosua titipkan kepada mereka. Ayat 5 ini penting, hanya lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa hamba Tuhan itu. Hanya, nah ini dia, lakukanlah dengan sangat setia. Betul, ini terjemahan yang bagus. Ada kata sangat. Karena di dalam bahasa aslinya memang ditekankan. Ya, di dalam bahasa Inggris dikatakan only be
very careful. Jadi betul-betul ada penekanan, sangat amat. Bukan cuma sekedar setia, tetapi sungguh-sungguh ya, serius ya, to observe ya, memperhatikan semua perintah dan hukum. Nah, itu di dalam beberapa versi, bagaimana melakukan itu, mematuhi atau bagaimana eee, observe, melakukan pengamatan yang sungguh-sungguh itu. Titik 2, 1, ada beberapa kata kerja yang aktif. Di dalam bahasa aslinya juga dikatakan kata kerja yang aktif yang, menyatakan bagaimana sih memperhatikan dengan sungguh-sungguh, dengan sangat setia itu. Yang pertama adalah yakni mengasihi Tuhan. Satu, mengasihi Tuhan. Kemudian yang kedua, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Jadi, kalau kita melihat beberapa versi dalam bahasa Inggris, dikatakan to love, mengasihi. Ya, sebuah kata kerja yang aktif. Yang kedua adalah to walk, berjalan di dalam lintasan yang ditunjukkannya. Yang ketiga adalah tetap mengikuti perintahnya, to keep. Ya, itu present ya, sebuah tindakan yang saat ini secara aktif harus dilakukan. Namun ini ditujukan nanti ya setelah kembali ke wilayah kalian, lakukan, patuhi yang seperti ini. Mencintai, ini nomor satu. Nomor satu. Bagaimana kita bisa patuh kalau tanpa cinta? Bisa, tapi tidak indah. Hidup di dalam kepatuhan, ketaatan yang menjadi tekanan. Tetapi kalau kita mengasihi, maka kepatuhan, ketaatan, kesetiaan, berjalan itu adalah perjalanan yang indah. Mengikuti perintahnya, tetap mengikuti perintahnya itu bukan sebuah beban, tetapi itu muncul dari kecintaan. Saya ingin membuat bahagia pribadi yang mencintai saya, yang saya cintai sepenuh hati. Kemudian kata kerja berikutnya adalah berpaut padanya. Berpaut ya, to cling, memegang, memeluk, melakukan sungguh-sungguh ya, berpaut ya, akrab dengannya sepanjang perjalanan. Kalau kita melakukannya dengan orang pribadi yang kita cintai, apa yang kita rasakan? Oh, itu adalah perjalanan yang menyenangkan walaupun ada kesulitan, walaupun perjalanan itu penuh dengan ya hujan atau panas terik atau melintasi daerah yang kering. Oh, dalam perjalanan ada berbagai gangguan dan itu membuat kita menderita. Tetapi kalau kita menderita bersama dengan orang yang kita cintai, wah, itu indah sekali. Dan yang berikutnya adalah yang terakhir, dan berbakti kepadanya, to serve, melayani dengan sepenuh hati, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Nah, ini yang dikatakan kasih itu dengan segenap jantung, segenap hati, kardia, ya, hati kita, dan dengan segenap jiwa, pikiran, perasaan, kehendak, semuanya ditaklukkan atas nama cinta yang tulus kepada Allah, kepada Tuhan yang sudah mengasihi dengan begitu indah, yang mengaruniakan segala yang baik, yang sudah dijanjikan sekian ratus tahun sebelumnya dan digenapi. Segala yang baik, keamanan, kesejahteraan. Tuhan berikan ya negeri yang penuh dengan susu dan madu.
Dan itu mereka mulai nikmati. Dan pantaslah jika kita sebagai umat yang telah menikmati keindahan itu ya, kebaikan-kebaikan Tuhan, kemurah hatian Tuhan, pemeliharaan providensia Tuhan. Pantaslah kalau kita melakukan ini ya, mengasihi, berjalan bersama, melakukan, mematuhi perintahnya, berpaut ya dengan akrab dan melayani dengan sungguh-sungguh, sepenuh hati, segenap jiwa. Itu yang Yosua pesankan. Ya, jangan sampai ini terlewatkan. Kamu sudah dan 2 jempol. Untuk kesetiaan, untuk ketangguhan, untuk tekadmu yang bulat, yang sudah kalian tuntaskan. Sangat baik sekarang. Pulang, silakan jumpailah keluarga yang kau rindukan selama ini. Dan secara vertikal, kalau tadi secara horizontal, tugas kalian beres tuntas baik. Sekarang, tugas secara vertikal. Dan itu bukanlah tugas yang berat karena itu diawali dengan cinta. Segala sesuatu yang diawali dengan cinta yang tulus bukanlah perintah atau beban yang memberatkan. Karena itu ditanggung bersama. Karena itu dinikmati. Suka, duka, sehat, sakit, kaya, miskin. Oh, seperti janji nikah ya bagi Bapak Ibu yang sudah masuk dalam pernikahan kudus, itu komitmen, itu janji yang kita sampaikan. Nah, ini kepada Tuhan. Jadi pesan kepada orang-orang Ruben, Gad, dan setengah Manasye. Yosua berpesan itu kepada ke-9,5 suku yang lain. Ya, Yosua tinggal di situ. Dari suku Yehuda akan menolong ya, mereka pusat penyembahan mereka ada di Silo. Silo, tempat suku Yehuda. Nah, lalu Yosua memberkati mereka. Berkat itu penting karena mereka sudah melakukan dengan tuntas, dengan baik, dengan setia. Berkat itu pantas Tuhan berikan melalui Yosua dan melepas mereka pergi. Maka pulanglah mereka ke kemah mereka. Kepada suku Manasye yang setengah telah diberikan Musa bagian mereka di Basyan. Basyan itu adalah bagian timur dari sungai Yordan. Kepada suku yang setengah lagi telah diberikan Yosua bagian mereka di antara saudara-saudara mereka di sebelah barat sungai Yordan. Jadi ada yang bagian timur. Nah, ini dia. Bagian timur Manasye yang warna hijau di atas. Ya, dan juga di bagian barat dari sungai Yordan, ini juga yang warna hijau. Jadi terpisahkan dengan sungai Yordan, tetapi mereka tetap satu suku dan saling bisa berhubungan satu sama lain. Lagipun ketika Yosua melepas mereka pergi ke kemah mereka, ke bagian timur dari sungai Yordan, setelah memberkati mereka, maka ia berkata kepada mereka demikian. Pulanglah ke kemahmu dengan kekayaan yang banyak dan dengan sangat banyak ternak, dengan perak, emas, tembaga, besi, dan dengan pakaian yang sangat banyak. Bagilah dengan saudara-saudaramu jarahan yang dari musuhmu itu. Sangat baik ya. Jadi kepatuhan kepada Tuhan, ketaatan, kalau kita bisa melihat ini mereka sudah lakukan ya 2,5 suku itu. Bagaimana kalau kita melihat dalam konteks kita di Perjanjian Baru? Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 15 dikatakan, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi menuruti segala perintah itu adalah karena kasih. Penulis yang sama memunculkan itu bukan hanya di dalam Injil, tetapi juga dalam suratnya.
2 Yohanes 1 ayat yang ke-6. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Jadi kalau kita mengatakan saya mengasihi, maka saya melakukan menuruti perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu supaya kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Dua hal yang sangat berkaitan. Orang yang mengasihi Tuhan akan melakukan kehendaknya. Dan orang yang kehendak Allah adalah mengasihinya. Sebuah lingkaran sempurna yang membuat Tuhan itu menyatakan kasih-Nya dengan memberikan berkat. Ya, apa yang menjadi kebutuhan mereka, emas, perak, tembaga, besi, pakaian, ya ternak yang amat sangat banyak pulang, silakan nikmati itu dengan catatan, bagilah. Nah, ini juga menarik ya, karena ketika secara vertikal hubungan dengan Tuhan itu dipesankan sungguh-sungguh. Dengan kasih, berjalanlah. Dengan kasih, lakukanlah kehendak Tuhan. Dengan kasih, akrablah dan layanilah. Maka anugerah Tuhan itu melimpah. Dan ketika kamu sudah mendapatkan pemeliharaan Tuhan yang cukup dan yang membuat kamu bersuka cita, jangan lupa, jangan egois, jangan serakah, bagilah itu. Nah, kita akan melihat bagian ini, perintah untuk berbagi itu sungguh-sungguh perintah, bukan cuma sekedar himbauan, ya, sebuah ya pesan, petuah, kata-kata bagus, bijak, bukan. Ini perintah, bagilah dengan saudara-saudaramu jarahan yang dari musuhmu. Karena Tuhan sudah katakan itu di dalam Bilangan pasal 31. Bilangan 31 ayat yang ke-25 sampai 27 dikatakan demikian. Mengenai jarahan atau hasil rampasan. Tuhan berfirman kepada Musa, hitunglah jumlah rampasan yang telah diangkut dan berapa manusia dan hewan. Engkau ini dan Imam Eleazar serta kepala-kepala puak umat itu. Lalu bagi dualah rampasan itu kepada pasukan bersenjata yang telah keluar berperang dan kepada segenap umat yang lain. Artinya yang tidak keluar untuk berperang. Ya, keluarga atau prajurit yang berjaga-jaga di rumah, di wilayah mereka. Tidak boleh semuanya, seluruh pasukan keluar, karena ini menjadi sangat lemah dan rentan untuk dijarah oleh bangsa lain. Ini semua berperang jauh begitu ya. Konsentrasi di medan perang, tiba-tiba ada suku atau bangsa lain yang datang dan menyerang, maka ini akan sangat lemah dan itu bukanlah strategi yang baik. Jadi yang pergi berperang dan yang jaga di rumah, wilayah itu, menjaga keluarga, menjaga, dan mereka tetap bisa melakukan kegiatan ekonomi sehari-hari, ya tetap beternak, tetap bertani, melakukan kegiatan itu penting, tidak bisa diabaikan. Bukan karena perang terus semua berhenti, tidak bisa. Tetap orang harus makan, tetap orang harus mendapatkan kebutuhan mereka. Jadi bagi dua. Dan engkau harus mengkhususkan upeti bagi Tuhan dari para prajurit yang keluar bertempur itu, baik yang nanti dibagi. Jadi ini perintah. Tuhan adil. Tuhan tahu porsi mana yang memang sudah disiapkan untuk mereka yang berperang dan porsi mana mereka yang berjaga-jaga. Ya, melindungi rumah mereka supaya tetap ada kegiatan yang penting ada di
di kemah-kemah mereka. Pada saat itu mereka masih di dalam kemah. Dan ketika mereka sudah mendapatkan milik pusaka mereka, tanah, wilayah, maka itu juga bawa pulang bagi ya, kepada keluarga. Mungkin mereka tadi ada pergantian personil yang berperang secara militer ataupun tidak, tetapi 7 tahun adalah waktu yang panjang dan mereka pantas untuk mendapatkan, eee, mereka bisa menikmati apa yang mereka sudah korbankan, mereka sudah perjuangkan. Ya. Juga di 1 Samuel 30 ayat 22 sampai 24 ini sebuah kisah yang menarik. Ya, Raja Daud ada ketika Amalek menyerang kota Ziklag, bahkan 2 istri dari Daud ditangkap menjadi jarahan, rampasan dari suku Amalek. Ketika Daud sampai kembali di kota itu, dia menangis bersama dengan seluruh penduduk kota. Mereka meratapi, penduduk kota itu marah kepada Daud. Nah, ini dia, mereka, mereka mau melempari Daud dengan batu. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa perlindungan kepada mereka itu begitu lemah. Daud hanya keluar, tidak menjaga dalam. Maka Daud membawa pasukannya, itu dikatakan ada 400 ya, ada 200 yang tinggal, yang 400 pergi berperang mengalahkan orang Amalek dengan cara yang istimewa. Mereka kembali mendapatkan keluarga mereka yang ditangkap sebagai tawanan, termasuk Daud, bertemu juga dengan kedua istrinya Ahinoam dan Abigail, dan mereka bawa pulang. Wah, termasuk harta ternak dari orang Amalek. Jadi mereka bawa pulang, mereka bukan cuma membebaskan keluarga mereka dan hasil mereka pribadi, tetapi mereka juga karena menang, Daud menang perang, maka jarahan milik orang Amalek pun itu menjadi milik mereka. Banyak sekali. Nah, dikatakan di situ di ayat yang ke-22. Kemudian mulailah berbicara semua orang jahat dan orang dursila di antara orang-orang yang ikut pergi bersama-sama dengan Daud itu. Maksudnya pergi sama-sama berperang mengalahkan Amalek. Tetapi itu disebutkan sebagian orang itu adalah orang-orang yang jahat dan dursila. Mereka berkata begini, karena mereka tidak ikut pergi bersama-sama dengan kita, jadi sebagian yang tinggal itu karena mereka sudah sangat kelelahan, 200 orang sangat kelelahan, yang 400 inilah yang maju berperang mengalahkan orang. Dari 400 ada orang-orang yang kejam, jahat, dan dursila itu tidak menghargai Tuhan, begitu ya, tidak menghargai kehendak Tuhan, aturan Tuhan. Karena mereka tidak ikut pergi bersama-sama dengan kita, janganlah kita berikan kepada mereka apa-apa dari jarahan yang kita selamatkan itu. Kecuali kepada masing-masing mereka, istrinya dan anak-anaknya, itu boleh mereka bawa, dan biarlah mereka pergi. Lihat orang-orang yang tidak mau berbagi, orang-orang yang serakah, orang yang pelit, itu dikatakan orang jahat dan dursila. Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Tetapi Daud berkata, janganlah kamu saudara-saudaraku berbuat demikian dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Sebab Tuhan telah melindungi kita dan menyerahkan ke dalam tangan kita gerombolan yang menyerang kita. Siapa yang mau mendengarkan kamu dalam perkara ini? Sebab bagian orang yang tinggal di dekat barang-barang, artinya yang tinggal, yang tidak ikut berperang, karena mereka lelah, karena mereka memang harus melindungi, sama seperti bagian orang yang pergi berperang, itu akan dibagi sama-sama. Ya, dan demikianlah halnya sejak hari itu dan seterusnya. Hal itu
tentukannya menjadi ketetapan dan peraturan bagi orang Israel sampai sekarang. Artinya, strategi mereka, siapa yang pergi berperang, itu ditentukan oleh musuh. Jadi, kondisi musuh, strategi musuh itu mereka perhitungkan, mereka pertimbangkan. Jadi siapa yang pergi berperang itu adalah yang sesuai. Sedangkan yang tidak tepat, ya tidak sesuai dengan kondisi medan peperangan dengan musuh yang persenjataannya seperti ini, tetap tinggal untuk menjaga, melindungi. Jangan sampai seperti kota Ziklag itu yang mereka keluar dan ini yang dijarah. Jangan sampai. Jadi semua jarahan kembali dibagi dua, adil, rata. Dan itu yang disampaikan oleh Yosua kepada orang-orang Ruben, Gad, dan setengah Manasye. Bagi, share. Ya. Kemudian, nah ini dia. Mengapa pasal ini panjang dan menarik? Karena muncul, mulai ada sesuatu yang akhirnya menimbulkan ketegangan, bahkan konflik. Di ayat yang ke-9, maka pulanglah Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manasye yang setengah itu, dan mereka pergi meninggalkan orang Israel, keluar dari Silo. Silo sekali lagi adalah tempat pusat, markas Yosua, dan tabernakel itu ada di situ, kemah pertemuan, pertemuan Allah dan manusia. Imam besar Eleazar ada di situ. Jadi itu menjadi pusat penyembahan, tempat kudus di mana Tuhan berjumpa dan umatnya berjumpa dengan Tuhan. Mereka pulang karena mereka tinggal di bagian timur Sungai Yordan di tanah Kanaan untuk pergi ke tanah Gilead. Nah, itu tanah mereka ya di sebelah timur. Tanah milik mereka yang didiami mereka sesuai dengan titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Ketika mereka sampai di Gelilot. Nah, ini sebuah nama yang sebenarnya di dalam bahasa asli itu sebenarnya mempunyai makna wilayah, region. Jadi beberapa versi itu menerjemahkan Gelilot dari kata aslinya dalam bahasa Ibrani. Ada juga yang menerjemahkan karena Gelilot punya makna wilayah, area. Ya Gilead itu ya di sebelah timur Sungai Yordan, tanah milik mereka yang didiami sesuai dengan titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Ketika mereka sampai di Gelilot pada Sungai Yordan yang di tanah Kanaan, maka Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manasye yang setengah itu mendirikan mezbah di sana, altar di tepi Sungai Yordan, mezbah yang besar bangunannya. Mari kita membayangkan dulu. Kemungkinan besar mereka sudah menyeberang Sungai Yordan dan mezbah itu dibangun di tepi Sungai Yordan. Mereka tidak sampaikan kepada saudara-saudara di tanah Kanaan, kepada Yosua, dan di dalam firman Tuhan ini tidak dikatakan juga bahwa Tuhan menyuruh mereka membuat mezbah. Tetapi mari kita lihat. Lalu terdengarlah orang Israel itu cakap orang. Nah, ini penting. Penting sekali, pelajaran yang sangat berguna bahkan dari sejak Adam Hawa diciptakan. Dan sejak kejatuhan manusia di dalam dosa, maka cakap orang itu bisa berdampak yang sangat besar. Kalau cakapnya baik, dampaknya baik. Tapi kalau cakapnya jahat, maka dampaknya begitu merusak. Amat sangat. Orang-orang yang punya mulut satu, tapi cakapnya banyak dan tidak berhikmat dalam bercakap, itu memberikan dampak
yang besar. Supaya kita belajar dari sejarah, dari kesalahan, dari sesuatu yang bencana. Ini sebenarnya nyaris sekali bencana itu terjadi ya. Dan mengapa cakap orang itu terdengar? Itu juga pertanyaan penting bagi kita. Apa cakap orang itu? Telah didirikan mezbah oleh Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manasye yang setelah itu. Mezbah menghadap ke tanah Kanaan. Di Gelilot, pada sungai Yordan di sebelah wilayah orang Israel. Nampaknya kalimat ini netral karena menunjukkan fakta. Betul ya? Memang 2,5 suku prajurit yang pulang dengan begitu bahagia, dengan begitu gembira mereka mendirikan mezbah yang besar, yang nampak jelas oleh orang-orang yang ada di bagian barat Sungai Yordan. Ke-9,5 suku itu mendapatkan kabar. Nah, kabarnya apa? Nah, ini dia kabar dari cakap orang. Cakap yang sebenarnya kalau kita sekilas melihat betul, itu juga fakta, mereka lihat, tetapi orang-orang yang bercakap yang pada dasarnya ya tidak suka sejak orang Ruben, Gad, dan setengah suku Manasye meminta kepada Musa wilayah timur dari sungai Yordan yang sangat subur dan permai itu karena mereka mengatakan ternak kami sangat banyak. Maka saya yakin orang-orang tertentu dari suku yang lain karena mereka tidak tahu bahwa itu boleh diminta gitu ya. Dan memang sebenarnya itu bukanlah tanah perjanjian yang diberikan oleh Tuhan kepada orang Israel. Tetapi karena inisiatif dari Ruben, Gad, dan setengah suku Manasye meminta kepada Musa dengan janji bahwa kami akan perang sampai seluruhnya selesai. Sampai Tuhan memberikan keamanan, maka kami baru akan pulang menikmati wilayah kami ini. Please, izinkan kami tinggal di sini, karena ternak kami sangat banyak. Maka Musa menghadap Tuhan dan Tuhan memberikan, ya, memperluas tanah perjanjian itu sampai di bagian timur dari sungai Yordan. Maka itu sebuah anugerah. Jadi ketika mereka pulang dan mereka bisa menikmati, adalah orang-orang yang mungkin sirik ya, dari awal sudah tidak suka. Aduh, kenapa mereka mendapatkan tempat yang begitu indah, begitu permai, sementara kami tetap harus di bagian barat, belum tentu sebaik ini. Nah, ketika mereka mendapatkan bagian mungkin yang tidak sebaik dari orang-orang Ruben, Gad, dan setengah Manasye, mereka mulai cakap. Dan itulah yang menimbulkan banyak duka cita. Kita akan lihat ya dari cakap perkataan yang nampaknya netral, tetapi dampaknya di ayat berikutnya, di ayat 12. Ketika hal itu terdengar oleh orang Israel. Jadi dari satu kalimat panjang, kemudian itu merambah. Dan dari mulut ke mulut, dari telinga ke mulut, supaya terdengar oleh telinga lain, dan itu menyebar desas-desusnya. Lihat apa yang terjadi. Berkumpullah segenap umat Israel di Silo untuk maju memerangi mereka. Loh, kenapa? Apa yang terjadi? Dari mezbah yang besar yang dibuat, dibentuk, disusun oleh prajurit itu ya, 2,5 suku itu, kenapa tiba-tiba membuat gerakan nasional di 9,5 suku yang ada di bagian barat Sungai Yordan untuk bersatu memerangi 2,5 suku yang ada di seberang sungai itu.
Nampaknya cakap itu menjadi hoax, menjadi viral, dan eee, membangun mezbah itu menjadi prasangka buruk, ya, sebuah kenyataan tetapi belum tahu detail, data, ya, motif dari pembangunan mezbah itu belum tahu, tetapi mereka langsung mengaitkan itu dengan perintah Musa, jangan sampai ada mezbah lain selain di kemah suci, di tempat di mana Tuhan khususkan. Jangan ada persembahan lain. Persembahan apapun itu, korban api-apian, korban bakaran, itu hanya satu. Dan itulah yang dibuat oleh Musa, alat-alat perlengkapan tabernakel itu, ya, hanya satu dan satu-satunya. Jadi Tuhan meminta umat Israel untuk bersehati menyembah Allah yang satu, yang esa itu di satu tempat yang dikhususkan oleh orang yang sudah ditunjuk, sudah ditetapkan sebagai imam besar dan imam-imam yang sudah ditetapkan dari suku Lewi, ya, keturunan dari Harun. Merekalah yang melayani, tidak boleh ada di tempat lain, tidak boleh ada, dan itu disebutkan di dalam Ulangan 12, ya, Ulangan 12 ayat 1. Saya akan membacakan dengan cepat. Itulah yang Musa sampaikan. Inilah ketetapan dan peraturan yang harus kamu lakukan dengan setia di negeri yang diberikan Tuhan, Allah nenek moyangmu kepadamu, untuk memilikinya selama kamu hidup di muka bumi. Kamu harus memusnahkan sama sekali segala tempat di mana bangsa-bangsa yang daerahnya kamu duduki itu beribadah kepada Allah mereka, yakni di gunung-gunung tinggi, di bukit-bukit, dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Mezbah mereka harus kamu robohkan. Tugu-tugu berhala mereka kamu remukkan. Tiang-tiang berhala mereka kamu bakar habis. Patung-patung Allah mereka kamu hapuskan dari tempat itu. Jangan kamu berbuat seperti itu terhadap Tuhan Allahmu. Tetapi tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu dari segala sukumu sebagai kediamannya untuk menegakkan namanya di sana, tempat itulah harus kamu cari dan kesanalah harus kamu pergi. Ya, itu kesanalah harus membawa korban bakaran, korban sembelihan, persembahan persepuluhan, persembahan, dan seterusnya. Jadi, uh, dikatakan, ya, kamu harus bersukacita dengan itu di tempat. Kemudian di ayat 13, hati-hatilah supaya jangan engkau mempersembahkan korban-korban bakaranmu di sembarang tempat yang kamu lihat, tetapi di tempat yang akan dipilih Tuhan, di daerah salah satu sukumu. Di sanalah harus kau persembahkan korban bakaranmu, dan di sanalah harus kau lakukan segala yang kuperintahkan kepadamu. Jadi tidak boleh ada mezbah bayangan. Mezbah kedua, tempat untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan yang satu. Tuhan hanya menempatkan satu tempat yang khusus. Dalam masa itu adalah Silo. Di Silo. Sebelumnya sempat di Gilgal. Tetapi markas pindah menjadi pusat di tengah-tengah wilayah Israel, tanah Kanaan itu, di Silo. Nah, ketika mereka membangun, mereka langsung entah bagaimana mereka mengaitkan firman Tuhan itu dengan apa yang mereka lakukan itu sebagai pemberontakan. Mereka lihat mereka membangun mezbah, tetapi persepsi mereka ada muncul prasangka. Nah, ini berbahaya sekali. Lalu cakap itu terus diteruskan melalui media sosial.
Zaman itu belum ada media sosial ya. Ya, tetapi itulah yang terjadi di mereka menghakimi. Nanti kita akan lihat kata-kata penghakiman itu terlalu cepat, sementara data-data itu hanya secara visual mereka melihat kemudian mempersepsi. Nah, ini yang berbahaya. Di dalam Keluaran pasal 23 ayat yang ke-7 dikatakan, "Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang benar tidak boleh kau bunuh, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah." Jadi jangan cepat menghakimi. Jangan cepat menghakimi, datanya belum ada. Hanya satu, lihat mezbah. Tetapi bagaimana niat mereka dengan mezbah itu belum tahu. Mereka sudah siap berkumpul untuk memerangi, untuk membinasakan. Mari kita lihat kata-kata itu ya, berikutnya. Kemudian orang Israel mengutus kepada Bani Ruben dan Gad dan suku Manasye yang setengah itu ke tanah Gilead, Imam Pinehas bin Eleazar. Jadi anak dari imam besar Eleazar yang bernama Pinehas. Ini orang penting nih. Dan bersama-sama dengan dia 10 pemimpin, yakni seorang pemimpin kaum keluarga sebagai wakil tiap-tiap suku Israel. Masing-masing mereka itu adalah kaum keluarganya di antara kaum-kaum orang Israel. Kita ingat Pinehas adalah orang yang imam, anak dari Eleazar, imam besar itu, yang sungguh-sungguh menegakkan kesalehan. Jadi ketika ada perselingkuhan yang diinisiasi oleh Bileam, dan ketika mereka Finehas ini sedang berada di pintu gerbang kemah pertemuan, kemah tabernakel itu, dan melihat ada perselingkuhan di depan mata di kemah ya, laki-laki dan perempuan Moab yang dikirim untuk membuat orang Israel dikutuki oleh Tuhan karena tidak bisa dikutuk dari orang luar. Jadi Bileam mengatakan Tuhan mereka akan mengutuki mereka sendiri. Ya, lalu ketika terjadi penyembahan berhala, perselingkuhan rohani, termasuk perselingkuhan jasmani, Tuhan mengirim tulah kepada mereka. Ada begitu banyak orang meninggal. Pinehas yang menjaga pintu gerbang dan melihat ada kesesatan di depan mata mereka, di depan matanya, dia mengambil tombak dan melemparkan, menembus laki-laki dan perempuan yang menjadi bagian yang merusakkan, ya, mencemarkan orang Israel. Ini Pinehas yang sama, dia datang kepada suku Bani Ruben, Gad, dan setengah Manasye untuk memperjelas. Tetapi kata-katanya adalah kata-kata yang cukup menghakimi ya. Di ayat yang ke-16, beginilah kata segenap umat Tuhan, apa macam perbuatanmu yang tidak setia ini. Jadi sudah ada kata-kata judgment, ya, penghakiman, kalian sudah tidak setia. Dengan kata lain, kalian sudah murtad, kalian memberontak kepada Tuhan. Perbuatan yang tidak setia ini terhadap Allah Israel. Dengan sekarang berbalik daripada Tuhan dan mendirikan mezbah bagimu. Dengan demikian memberontak terhadap Tuhan pada hari ini. Padahal mereka baru saja balik ya, mereka baru saja dipuji oleh Yosua, mereka baru saja diberkati oleh Yosua. Jadi Imam Pinehas ini dengan garang karena dia memegang teguh, ya, memegang teguh hukum dan aturan dari Tuhan. Baik, kita butuh orang-orang yang seperti ini. Namun ya mari kita berjaga-jaga. Ini yang
kata-kata penghakiman itu ya, yang dikatakan kamu memberontak kepada Tuhan hari ini, belum cukupkah bagi kita noda yang di Peor itu. Nah, itu yang ketika Pinhas menombak mati laki-laki Israel dan perempuan Moab. Dan dengan tindakan Pinhas ini, Tuhan menghentikan tulah kutukan yang menyebar, menjalar, yang membunuh banyak orang pada saat itu. Jadi Pinhas dengan sikap tegas, lugas, dan patriot, dengan patriotisme, dia ingin mencegah jangan sampai itu terjadi lagi. Belum cukupkah itu yang daripadanya kita belum menahirkan diri sampai hari ini dan yang menyebabkan umat Tuhan kena tulah, kena kutuk, sehingga kamu berbalik pula sekarang ini membelakangi Tuhan. Jika kamu pada hari ini memberontak terhadap Tuhan, maka besok ia akan murka kepada segenap umat Israel. Akan tetapi, jika sekiranya tanah milikmu itu najis, yang di sebelah timur itu najis, marilah menyeberang ke tanah milik Tuhan, tempat kedudukan kemah suci Tuhan di Silo ya, dan menetaplah di tengah-tengah kami. Jadi ini ada tawaran, tetaplah dia menjaga kebenaran itu. Kalau memang begitu karena najis, jangan buat mezbah. Ayo kita sudah tinggalkan daerah timur itu dan bergabunglah dengan kami. Tetapi janganlah memberontak terhadap Tuhan dan janganlah memberontak terhadap kami. Dengan mendirikan mezbah bagimu sendiri, selain dari mezbah Tuhan Allah kita. Ketika Akan bin Serah berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan, bukankah segenap umat Israel kena murka? Bukan orang itu saja yang mati karena dosanya. Kita ingat di dalam peristiwa ketika mereka sudah menaklukkan Yeriko. Ya, tembok Yeriko runtuh karena tangan Tuhan yang perkasa melalui pujian, melalui trompet sangkakala. Ya, mereka sudah mengitari kota Yeriko itu 7 hari. Dan pada hari ketujuh 7 kali mereka memutari, runtuhlah kota Yeriko. Semua prajurit sudah diberitahu, jangan mengambil barang-barang, karena itu dikhususkan untuk Tuhan. Itu adalah persembahan sulung. Itu adalah kota pertama yang ditaklukkan atas nama Tuhan. Tuhan yang berperang bagi umat Israel. Jadi semuanya dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, Akan ketika melihat barang-barang yang indah, dia mengambil. Dan karena dia kesalahan Tuhan, murka Tuhan marah. Pada kali berikutnya mereka mau menyerang kota Ai yang kecil, ternyata mereka justru kalah karena kesalahan ini. Kesalahan dari Akan, 36 orang Israel mati, dibunuh oleh orang-orang dari Ai. Padahal itu adalah kota yang jauh lebih kecil dari Yeriko. Nah, Pinhas ingat sekali dan membandingkan kondisi itu dengan sekarang. Awas ya, apakah kalian sudah berubah setia? Namun baiknya adalah mereka tidak langsung menyerang. Hanya karena cakap orang tadi ya. Itu bagusnya. Jadi tetap ada klarifikasi, konfirmasi apa sih yang kalian kerjakan itu apa. Nah, kita dengarkan jawaban dari suku Ruben, Gad, dan setengah Manasye. Ayat 21. Allah segala Allah, Tuhan. Allah segala Allah, Tuhan. Diulang 2 kali. Di dalam bahasa Ibrani, kalimatnya begini. Elohim, Yahweh. Elohim, Yahweh. Wow, bagus sekali 3 nama Allah. 3 nama Allah, El, yang paling utama dari Elohim, yang jamak ya. Di antara segala Allah,
inilah yang paling utama, El, yaitu yang bernama Yahweh. Pribadi itu bernama Yahweh. Segala sesuatu ada di bawah kekuasaannya. Atas nama Dialah kami menjawab. Dan itu diulang 2 kali ya, Elohim, Yahweh. Dengan penuh ketundukan, dengan penuh kegentaran mereka katakan itu. 2 kali itu menunjukkan kesungguhan hati mereka. Tuhan tahu segala sesuatu. Tuhan tahu apa yang menjadi kehendak kami, motivasi, niat kami membangun mezbah ini. Tuhan juga jadi saksi atas perkara ini. Berikutnya, Dialah yang mengetahui dan patutlah orang Israel mengetahuinya juga. Maka 3 nama itu disebutkan bersama 2 kali. Jika sekiranya hal ini terjadi dengan maksud memberontak atau dengan maksud berubah setia terhadap Tuhan, biarlah jangan Tuhan selamatkan kami pada hari ini. Artinya, biarlah kutuk murka Tuhan turun segera atas kami. Tuhan yang tahu segala isi hati kami, apa yang kami perbuat, apa yang menjadi pikiran kami membangun mezbah ini, Tuhan tahu, dan biarlah Tuhan yang menghakimi. Ya, itu bagus. Mereka memanggil nama Tuhan sebagai Sang Hakim yang agung, sekaligus yang menyaksikan apa yang mereka lakukan. Ya, jadi mereka ingin menyatakan dengan menyebut nama Tuhan, nama Allah itu, bahwa kami murni di hadapan Tuhan. Ya, hati kami tulus. Dan dikatakan apa sih niat mereka? Jika sekiranya kami mendirikan ini tadi ya, diulang, jika sekiranya kami mendirikan mezbah untuk berbalik daripada Tuhan, untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban sajian di atasnya, serta korban keselamatan di atasnya, biarlah Tuhan, Yahweh sendiri, yang menuntut balas terhadap kami. Tetapi sesungguhnya kami telah melakukannya karena cemas. Sebab pikir kami, di kemudian hari anak-anak kami mungkin berkata kepada uh, sebab pikir kami, di kemudian hari anak-anak kamu, ya, yang 9,5 suku, mungkin berkata kepada anak-anak kami yang 2,5 suku, demikian, apakah sangkut pautmu dengan Tuhan Allah Israel, dengan Yahweh, Elohim? Bukankah Tuhan telah menentukan sungai Yordan sebagai batas antara kami dan kamu, hai orang Bani Ruben dan Bani Gad? Kamu tidak mempunyai bagian akan Tuhan. Demikianlah mungkin anak-anak kamu membuat anak-anak kami berhenti daripada takut akan Tuhan. Sebab itu kata kami, biarlah kami mendirikan mezbah itu bagi kita. Bukanlah untuk korban bakaran dan bukanlah untuk korban sembelihan, tetapi supaya mezbah itu menjadi saksi antara kami dan kamu, dan antara keturunan kita kemudian, bahwa kami tetap beribadah kepada Tuhan Yahweh di hadapannya dengan korban bakaran, korban kesembelihan, dan korban keselamatan kami. Jadi tidaklah mungkin anak-anak kamu di kemudian hari berkata kepada anak-anak kami, kamu tidak punya bagian pada Tuhan. Lagi kata kami, apabila di kemudian hari demikian dikatakan mereka kepada kita dan kepada keturunan kita, maka kita akan berkata, tengoklah bangunan tiruan mezbah Tuhan itu, yang telah dibuat oleh nenek moyang kami, bukan untuk korban bakaran dan bukan untuk korban sembelihan, tetapi mezbah itu menjadi saksi antara kami dan kamu.
Jauhlah daripada kami untuk memberontak terhadap Tuhan dan untuk berbalik daripada Tuhan pada hari ini dengan mendirikan mezbah untuk korban bakaran, korban sajian, dan korban sembelihan, mezbah yang bukan mezbah Tuhan Allah kita yang ada di kemah, di depan kemah sucinya. Ini klarifikasi dari mereka dan sekaligus konfirmasi. Apa sih niat mereka? Apa sih motivasi mereka membangun mezbah tiruan? Mezbah yang bukan untuk membakar apapun. Itu hanya tumpukan mezbah atau buatan tangan manusia yang bukan pastinya uh, tidak seperti yang di tabernakel karena dikatakan lebih besar supaya terlihat baik dari barat maupun dari timur. Iya. Nah, setelah mereka mengklarifikasi ini, setelah Imam Finehas dan para pemimpin serta para kepala kaum-kaum orang Israel yang bersama-sama dia mendengar perkataan yang dikatakan oleh Bani Ruben, Gad, dan Manasye itu, maka mereka menganggap hal itu baik. Berbeda ya dengan prasangka sebelumnya. Nah, ini dia. Kemudian berkatalah Imam Pinehas bin Eleazar kepada Bani Ruben, Gad, dan Manasye, sekarang taulah kami bahwa Tuhan Yahweh, nama itu, nama perjanjian itu, Tuhan Allahnya Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, ya bapak beriman ada di tengah-tengah kita. Nah ini dia. Mereka sekarang katakan kita, bukan lagi kamu dan kami, tetapi kita. Sebab tidaklah kamu berubah setia terhadap Tuhan. Tidaklah kamu murtad memberontak, tidak. Dengan demikian kamu telah melepaskan orang Israel dari hukuman Tuhan. Nah ini setelah dengar, setelah tahu apa yang menjadi kehendak niat mereka, barulah Imam Pinhas menyatakan kebersatuan mereka kembali. Karena memang seperti yang tadi diberikan contoh ya, akan kemudian Bileam yang telah menyesatkan anak-anak Israel. Satu kesalahan dari orang yang dekat dengan Tuhan itu membawa dampak negatif kepada orang di sekitarnya. Akan tadi kita sudah lihat jelas. Contoh yang lain adalah Yunus. Yunus disuruh ke satu tempat, dia lari dengan menggunakan perahu, dengan kapal barang, kapal besar, ke tempat lain. Berseberangan. Apa yang terjadi? Tuhan mengirim badai, gelombang, orang-orang di sana membuang semua muatan supaya jiwa mereka selamat. Sementara Yunus tertidur, nyenyak, tidak tahu penderitaan teman-teman sekapalnya. Dan karena dia memberontak, semua orang, mereka akhirnya bangunkan Yunus. Nus, Yun, kok bisa? Ayo, kamu masih tidur. Ayo, berdoa kepada Tuhanmu. Nah, Yunus berkata, ya karena kesalahanku lah, maka Tuhan memberikan gelombang ini. Wah, mereka menyesal kenapa ada abdi Allah yang ada di perahu mereka. Mereka menyesal. Kalau tidak ada orang ini, kami tidak ada apa-apa. Tidak akan mengalami malapetaka, penderitaan dan kerugian yang sedemikian. Bahkan nyawa kami hampir saja terenggut. Kalau kami tidak bangunkan orang ini, kami semua mati. Tapi gara-gara orang ini, kami menderita semuanya. Sampai Yunus minta, lemparkan aja aku ke laut. Beres. Beres. Kalau di perjanjian baru ada satu orang lagi. Abdi Allah ada di kapal. Tetapi abdi Allah ini yang menyelamatkan seluruh isi kapal. Siapa dia? Paulus. Rasul Paulus.
ketika dia ditangkap dan mau diperhadapkan di Kaisar di Roma, kapal dia sebagai tawanan ya, dia dibawa oleh pasukan prajurit Roma menuju ke Roma. Dalam perjalanan itu sudah mendekati musim dingin, sudah hampir aja musim dingin dan gelombang tidak menentu, maka Paulus bilang karena dia juga orang yang tahu wilayah di situ menuju ke Roma itu dari Pulau Siprus dia sudah katakan, kita berhenti aja di sini, jangan berlayar lagi karena sangat sangat rentan terhadap badai, gelombang yang besar. Tetapi karena pada saat Paulus mengatakan itu, angin sedang sepoi-sepoi dan musim dingin sudah mendekat. Jadi, juru mudinya, kapten kapal, mereka sepakat, kita berlayar dulu. Sampai di sana kita akan beristirahat di sana, eee, berada menikmati musim dingin di sana. Jangan di sini, jangan di sini. Udah tinggal sedikit lagi. Tetapi yang tinggal sedikit ini ternyata membawa malapetaka. Angin tidak menentu, gelombang badai berhari-hari mereka tidak lihat matahari, mereka tidak lihat bintang, jadi mereka tidak tahu arah. Gelap gulita berhari-hari, bahkan akhirnya dikatakan 14 hari mereka dari satu tempat ke tempat yang akhirnya di tengah-tengah itu ada Pulau Malta, mereka kapal mereka kandas di sana. Nyaris mereka sudah buang muatan, mereka sudah kelaparan karena muatan makanan mereka buang, tinggal sedikit sekali untuk 200 lebih orang, semua ya tawanan, prajurit, awak kapal, mungkin ada pedagang-pedagang yang ikut di sana, orang banyak. Dan Paulus katakan, "Tuh kan sudah aku bilang jangan berlayar dulu, tapi baiklah, semalam ada malaikat Tuhan." Ya, mendekati udah hampir 2 minggu itu mereka menderita sekali, kelaparan dan, kehilangan segala-galanya, nyaris kehilangan nyawa mereka. "Semalam ada malaikat Tuhan bilang kepadaku, kita akan selamat semuanya asal jangan ada yang meninggalkan kapal ini, jangan ada ya." Tuhan akan mengamankan kita di sebuah lokasi. Nah, akhirnya kandaslah ya mereka lihat, Paulus bilang, "Ayo kita semangat, kita makan, apa yang terakhir kita bisa makan, makan." Karena kita butuh untuk energi kita, melabuhkan kapal ini di tempat tujuan yang Tuhan berikan. Mereka makan, mereka akhirnya merasa, "Oh ya, ini sudah dekat pulau." Walaupun gelap mereka sudah naluri pelaut mereka sudah tahu, "Oh ini gelombangnya tidak lagi tinggi seperti di, laut dalam, sudah beda." Mereka turunkan, dilihat ukurannya berapa, oh 40 depa, kemudian 30, oh ini kita sudah dekat. Mereka siap-siap, eee, buang lagi terakhir muatan mereka supaya jangan mereka kandas dan kena ombak hancur perahu itu. Akhirnya mereka kandas di Pulau Malta. Satu orang benar yang menyelamatkan kumpulan orang yang ada di sekitarnya. Tapi ada satu orang yang tidak benar menyeret orang lain masuk dalam penderitaan. Mari kita melihat bagian firman Tuhan ini sebagai satu pelajaran bagi kita. Jika kita tetap setia kepada Tuhan, melakukan kehendak-Nya, maka Tuhan akan menjaga kita. Ya, akhirnya dari bagian firman Tuhan ini, mereka pulang kembali ke tanah Kanaan, disampaikan kepada orang-orang banyak di sana, ke 9,5 suku, sehingga orang Israel memuji, hal itu dipandang oleh orang Israel, dipandang baik oleh orang Israel, sehingga orang Israel memuji Allah dan tidak lagi berkata hendak maju memerangi mereka untuk memusnahkan negeri yang didiami Bani Ruben dan Bani Gad itu.
Dan Bani Ruben dan Bani Gad menamai mezbah itu saksi. Karena inilah saksi di antara kita bahwa Tuhan itulah Allah. Nah, yang kita belajar, termasuk yang kita pelajari adalah bagaimana kita jangan sampai berprasangka, berasumsi sementara informasi yang kita terima itu baru sebagian. Kita belum meneliti, menganalisis, mencek kebenaran, keabsahan dari data itu. Dari saksi lain atau kita langsung bertanya, ini adalah berasumsi adalah gaya komunikasi yang paling rendah. Karena potensi konflik, gesekan, pertengkaran, perselisihan, bahkan perang hanya karena metode komunikasi yang paling rendah ini, berasumsi, berprasangka, menghakimi terlalu cepat, prematur. Maka kita harus menjaga benar-benar apa yang Tuhan katakan di dalam Matius pasal 18. Ini Tuhan Yesus sendiri yang katakan ya. Matius 18 ayat 15 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Berapa orang? Kalau mata lengkap berarti 2 orang. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Ya, jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jadi betul-betul ada konfirmasi, klarifikasi, dan ada saksi melihat, mendengar, merasa. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Ya, ini firman Tuhan ya, Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, siapa tahu dari jemaat ada orang dekat, sahabat karibnya yang juga mengingatkan dia, memberikan nasihat kepada dia, menolong dia untuk berbalik hidup dalam kebenaran, tapi ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah. Atau seorang pemungut cukai, karena dia sungguh-sungguh tidak menghormati, tidak mengindahkan firman Tuhan, tidak mengindahkan otoritas rohani, bahkan komunitas rohani yang ada di sekitarnya. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang tidak pantas untuk mendapatkan kasih karunia Allah. Dia sebenarnya dari awal bukanlah terhisap dalam keluarga, dalam tubuh Kristus. Ya, bersatu. Ini tadi Imam Pinehas mengatakan, kita sekarang ya bersatu sebagai tubuh Kristus. Kalau ada yang baik, wah, makanan yang bergizi. Bagaimana kita bisa makan? Mata melihat, tangan bergerak. Oh, cuci tangan dulu. Baik, cuci tangan. Berdoa dulu, terima kasih Tuhan untuk makan yang sehat yang Tuhan berikan kepada saya. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Ambil, bawa makanan itu ke mulut. Maka tugas mulutlah untuk mengolah itu, mencampur dengan ludah untuk untuk supaya lebih mudah dicerna. Kemudian sistem pencernaan itu bersinergi untuk membawa makanan yang sudah dihaluskan, sebagian itu masuk ke lambung, kemudian ke pencernaan. Jadi ada koordinasi dari pencernaan diserap masuk ke dalam sistem peredaran darah, nutrisi, oksigen itu disalurkan ke setiap sel, miliaran sel yang ada di tubuh kita. Itu adalah koordinasi yang indah sekali, sinergi. Kalau satu menikmati, semua menikmati.
kebalikannya. Kalau ada sakit di satu tempat, kita tanpa sadar tulang kering kita bertumbukan dengan benda keras, aduh sakitnya ya, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kita berteriak bersama, paduan suara, seluruh sel kita berteriak, sakit. Jadi kalau ada orang yang sakit, semuanya ikut sakit. Ada yang bisa dinikmati, semuanya menikmati. Dalam tubuh Kristus, kalau ada yang susah, yang sedang menderita, atau ada yang nampaknya melakukan kesalahan, mari kita datang. Mari kita dengan hati yang penuh kasih mencoba bertanya, ada kesulitan apa sehingga yang kami lihat begini? Apa yang kami dengar kata-kata yang seperti ini benarkah? Apa maksudnya? Dengan cara yang baik tanpa berprasangka, tanpa menghakimi. Ada eh, sebuah ayat yang terakhir di dalam Efesus pasal 4, ayat yang terakhir. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sebagai sesama saudara, mari kita menghormati, respect, sama-sama mendapatkan gambar dan rupa Allah ya, sama-sama telah mendapatkan anugerah dalam Tuhan Yesus Kristus. Penebusan itu, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menjadi saudara. Mari kita punya sebuah penghargaan, respect, dan juga ada kepercayaan. Dan itu harus dipupuk terus ya, budaya untuk saling menghargai, penuh kasih mesra, ramah satu sama lain, saling mengampuni. Sementara kita belajar untuk memiliki karakter Kristus, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, kita pun menerima orang lain apa adanya dengan segala kekurangan, kelemahan mereka, membimbing mereka untuk makin mendekat kepada Tuhan, memiliki karakter Kristus. Seperti kita juga terus memiliki belajar di bawah pimpinan Allah Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kami sangat memohon Tuhan, apa yang sudah kami dengar, apa yang sudah kami baca dari firman Engkau yang penuh kuasa ini, sungguh-sungguh mengubahkan hati kami, membuat cara kami berrelasi, pasal yang melatih kami untuk bersikap setia, patuh, secara horizontal satu sama lain. Apa yang menjadi komitmen kami lakukan. Dan kepada Engkau Tuhan, apa yang menjadi komitmen kami kepada Engkau, dengan sepenuh hati kami mau lakukan. Dan kami menjaga hubungan kami satu sama lain dengan relasi yang penuh respect dan trust. Kami rindu pelajaran ini membangun kami menjadi tubuh Kristus yang bersatu dan yang memuliakan Engkau. Ini doa kami, kiranya Tuhan memberkati anak-anak Engkau yang mencintai sabda Engkau Tuhan dengan anugerah Engkau yang istimewa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semua.